Roy Suryo CS ya berusaha untuk meminta ya, atau mungkin sekarang mereka bukan berhadapan lagi kepada Jokowi, tetapi mereka meminta ya kepada ya ini yang mereka gugat sekarang adalah Polda Metro. Kenapa mereka menggugat Polda Metro? Ya, karena Polda Metro itu kekeh tidak ingin memberikan ijazah atau mungkin dokumen-dokumen yang dianggap mereka ingin meneliti. Ya, mereka ingin meneliti dokumen-dokumen yang mendukung ya ketersangkaan mereka terkait fitnah dan hinaan yang diduga ya mereka lakukan kepada Pak Jokowi. Pertanyaan saya adalah apakah akan dikabulkan oleh pengadilan seperti yang ini? Saya nggak tahu ya, ini ada seseorang ya, intinya dari mereka lah yang suka-suka goblok katanya gitu kan, atau bilang-bilang mulut keluar-keluar atau apa, terserah mereka, is oke lah, memang cuma segitu kok kualitas kehidupan mereka gitu ya kan. Tapi pertanyaan begini teman-teman, kalian dengarkan ini ya, ini adalah informasi apakah boleh dokumen yang menjadi apa namanya barang bukti seseorang itu ditersangkakan untuk diperiksa oleh mereka. Nah ini perhatikan teman-teman ya. Secara hukum di Indonesia, barang bukti yang sudah disita oleh penyidik kepolisian tidak boleh dipinjamkan atau diserahkan kepada tersangka untuk diteliti, meskipun membawa dalih atau rekomendasi dari Komisi Informasi atau KIP ya. Berikut adalah penjelasan hukum dan tata caranya agar Anda mendapatkan gambaran yang utuh ya. Pertama ya, perhatikan teman-teman ya. Status barang bukti dalam penyidikan atau KUHP ya. Teman-teman perhatikan di bawah ini ya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dan dalam penyelidikan atau penyidikan, penuntutan dan peradilan ya. Pertama itu adalah ada penguasaan yuridis ya. Begitu barang disita secara sah, ada izin persetujuan ketua pengadilan negeri, tanggung jawab dan penguasaan fisik barang tersebut berada di tangan penyidik. Terus kedua, ya, tujuan penyitaan adalah untuk menjaga keaslian barang bukti agar tidak diubah atau dirusak atau dihilangkan ya, teman-teman, seperti itu, atau dimanipulasi jika barang tersebut berada di tangan tersangka, ya kan? Ya, sekali lagi ya, untuk menjaga keaslian barang bukti, tidak diubah, dirusak, dihilangkan, dimanipulasi jika barang tersebut berada di tangan tersangka, meskipun dengan alasan diteliti ada risiko benturan kepentingan, konflik of interest yang tinggi. Jadi teman-teman tahu ya, kenapa penyidik ya tidak mau memberikan itu, bahwa ya ini dia ya, oke? Nah, mereka kan ingin menggugat ini ke KIP ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan ini. Komisi Informasi bertugas mengawal keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun ada batasan yang sangat tegas dalam undang-undang ini ya. Pertama adalah informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang KIP, informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, termasuk proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, statusnya adalah dikecualikan atau rahasia. Terus di bawahnya adalah bukan alat bukti pidana. Ya, sudah jelas ya teman-teman ya, bukan alat bukti pidana atau penetapan atau putusan sengketa informasi oleh Komisi Informasi biasanya berkaitan dengan pemenuhan hak dokumen ya, publik dokumen administrasi badan publik, bukan memberikan hak akses fisik kepada seorang tersangka untuk menguasai kembali barang bukti pidana yang sedang berjalan di kepolisian. Tapi apakah boleh hak tersangka untuk meneliti atau membela diri? Nah, ini dia di sini nih teman-teman ya. Jika tersangka merasa perlu meneliti dokumen atau barang bukti tersebut untuk kepentingan pembelajaran, jalur resmi yang disediakan oleh hukum adalah yaitu ini. Didampingin penasihat hukum, kuasa hukum tersangka dapat mengajukan permohonan tertulis kepada penyidik atau melihat memeriksa
bukan membawa pulang atau meminjam fisik secara bebas barang bukti tersebut di hadapan penyidik. Ini sebenarnya kalau menurutku adalah mereka sudah melakukan ini di mana gelar perkara ketika waktu itu penyidik sudah memberikan akses untuk melihat dokumen-dokumen ataupun ijazahnya Pak Jokowi. Ya, paham ya? Terus di bawahnya gini, turunan berita acara ya berdasarkan pasal 72 KUHP, tersangka atau penasehat hukum berhak mendapatkan turunan berita acara BAP, berita sendiri dan surat-surat terkait dan kepentingan pembelaan, tetapi hal ini tidak otomatis berlaku untuk seluruh barang bukti fisik dokumen asli yang disita dari pihak lain atau yang menjadi objek kejahatan, guys. Nah, perhatikan di bawah ini teman-teman ya. Catatan penting. Tindakan memberikan atau meminjamkan barang bukti kepada pihak berperkara, terutama tersangka, secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik penyidikan, bahkan bisa dijerat pidana jika menyebabkan rusaknya barang bukti. Kalian paham kan maksudnya kan? Jadi ya terserah sih kalau mereka tetap ngotot ingin ya meminta barang bukti terkait ketersangkaan mereka ke Polda Metro Jaya. Tetapi itulah realnya bahwa ya udah jelas dong bahwa tidak boleh harusnya barang bukti apapun ya bahwa mereka pinjamkan. Saya teliti dulu betul nggak ini menjadi ketersangkaan saya. Kan lucu-lucu aja lah kalian ini ya kan. Ingat teman-teman ya, itu adalah prosedur ya yang saya bacakan itu saya bukan buat-buat sendiri, tetapi itulah prosedurnya. Sangat lucu kalian. Bentar lagi akan ada yang komen di bawah. Komennya tuh begini. Udah 1 tahun keluar-keluar mulutmu itu dan lain sebagainya. Dan saya terus ada lagi. Keluar lagi kata binatang. Keluar lagi apa lagi. Goblok dan segala macam. Cuma sampai segitu kok kualitas kalian. Ya, cuma sampai segitu aja. Kelihatan kok. Ya kan? Apalagi keluar-keluar begitu ya junjungannya sama kan keluar-keluar kan. Apalagi kalau di TV ya. Di TV yang satu dijelaskan. Aduh, parah kalian. Menurut kalian gimana guys? Coba komen dulu kolom komentar ya. Parah, parah, parah.